Bapak Ibu tentunya sudah mengikuti sosialisasi terkait dengan penerbitan atau terbitnya Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 terkait dengan kenaikan jabatan fungsional dan hubungannya dengan pelaporan BKD. Namun apakah dengan penerbitan peraturan tersebut akan mempercepat kita di dalam proses pengajuan fungsional? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti pada apa yang sudah saya sampaikan di awal-awal video tadi, Bapak Ibu tentunya sudah pernah mengikuti yang namanya berbagai macam sosialisasi, baik itu yang dilakukan oleh pusat maupun yang dilakukan oleh wilayah masing-masing, entah itu LL Dikti, apalah itu ya, terkait dengan terbitnya Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 yang ada hubungannya dengan kenaikan jabatan fungsional atau penyusunan kita melakukan kenaikan jabatan fungsional dan juga hubungannya dengan pelaporan BKD ya. Pada video saya yang sebelumnya, kalau sebenarnya ya kita mengikuti sosialisasi yang telah dilakukan di video saya sebelumnya, Anda Bapak Ibu bisa lihat video saya yang satu ini terkait dengan keuntungan apa saja yang bisa kita dapatkan dengan diterbitkannya peraturan Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 itu. Secara singkat ada 3 komponen keuntungan, setidaknya 3 hal besar yang bisa kita peroleh di video saya tersebut, di mana saya kemudian mencoba menelusuri atau mencari informasi yang lain, baik itu di Google maupun di YouTube yang telah melakukan sosialisasi. Ini pemikiran saya, tetapi apa yang mereka sampaikan bahwasanya, mohon maaf kalau ini salah, Bapak Ibu bisa mengoreksi. Kita tidak harus menunggu kapan kita harus mengajukan jabatan fungsional. Yang jelas dalam setiap tahunnya itu atau setiap semester kita itu tetap harus melaporkan aktivitas kegiatan kita, dalam hal ini adalah aktivitas Tridharma yang mungkin dalam beberapa kampus itu belum melingkan ya antara BKD dengan kenaikan jabatan fungsional di sister masing-masing. Tetapi saya yakin ke depannya bahwa dengan seiring perkembangan teknologi, ketika kita akan mengajukan atau melakukan kenaikan jabatan fungsional, itu justru akan lebih dipermudah dengan adanya sister. Jadi meskipun kita tidak ya mau melakukan kenaikan jabatan fungsional mungkin karena ribet di pemberkasan dan lain-lain, itu sudah akan terekam di sister masing-masing. Nah, oleh karena itu pertanyaan yang mendasar adalah apakah dengan adanya diterbitkannya Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 itu akan mempermudah sekaligus mempercepat kita di dalam proses pengajuan atau naik tingkat jabatan fungsional, misalnya dari asisten ahli ke lektor ataupun ke lektor kepala dan seterusnya bahkan sampai ke guru besar. Apakah akan lebih mudah? Saya memprediksinya iya. Kenapa demikian? Seperti pada video yang saya sudah sampaikan, keunggulan ataupun manfaat yang kita dapatkan itu adalah tidak adanya pemotongan ya, tidak adanya pengurangan poin terutama pada bidang 2 gitu. Jadi kalau kita mendapatkan poin jumlah kredit berdasarkan dari KUM yang ada di bidang 2, misalnya kita publish nih di jurnal internasional bereputasi, nilai KUM-nya kan 40 tuh. Nah, tinggal kita bagi sesuai dengan posisi penulisnya. Nah, maka nilai tersebut yang kita akan dapatkan. Nah, berbeda halnya dengan sebelum adanya Permen PAN RB. Di mana sebelum adanya Permen PAN RB itu, ini yang saya alami dulu ya waktu saya mengajukan, itu masih juga diredus dulu dari tim PAK-nya jurusan, fakultas, bahkan pusat gitu, universitas dalam hal ini.
Sehingga embel-embelnya ketika sampai karena saya di swasta, jadi sampai di LL Dikti itu terjadi pengurangan poin yang cukup signifikan di publikasi, ya. Dan saya pernah mengalami bahkan yang jurnal internasional berputasi saya itu dinilai jauh lebih rendah dibandingkan dengan jurnal nasional yang jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 dan 4. Nah, itu. Jadi saya bahkan sampai protes waktu itu ke LL Dikti, tapi saya baru tahu ternyata yang melakukan penilaian itu bukan dari LL Diktinya dari situ. Tapi saya juga tidak tahu siapa yang menilai berkas saya waktu itu. Tapi pada akhirnya saya lega dengan saya akhirnya menambah publikasi-publikasi yang lain untuk memenuhi target saya waktu itu. Nah, dengan adanya terbitnya Permen PAN RB tahun 2023 ini, itu harapan saya maupun mungkin yang lain, dan ini saya prediksi bahwa kenaikan jabatan fungsional ke depan itu jauh akan lebih mudah, ya, jauh akan lebih mempercepat kita gitu loh. Jadi yang tadinya mungkin dari lektor bisa sampai ke guru besar, tetapi dengan catatan ya semuanya tetap harus produktif. Jadi meskipun kita tidak melakukan pemberkasan, tapi kan kita melaporkan dan semuanya terekam, semuanya di sister masing-masing. Ya, kalau mungkin selama ini publikasinya maupun aktivitas bidang 1, 3, dan 4 itu kan semata-mata kita hanya sekedar melaporkannya di BKD masing-masing. Belum sampai kita menginputkannya di sister yang bagian PAK gitu ya. Atau bagian jabatan fungsional gitu, di bagian menunya itu. Nah, untuk kedepannya, mau mengajukan ataupun tidak mengajukan, setidaknya itu terekam. Setidaknya itu terekam, dan ini juga akan menjadi mempermudah kita memonitoring bahwa, oh, kita itu punya publikasinya di mana saja. Nah, harapan saya ke depannya, karena kebanyakan publikasi itu kan indexingnya adalah dia terindeks Google Scholar maupun yang lain. Harapan saya sister itu dia bisa automatically gitu loh, kayak seperti Google Scholar. Jadi kita misalnya sudah publish di jurnal mana gitu, hitungan hari itu dia otomatis masuk ke Google Scholar masing-masing. Nah, harapan saya semacam itu. Jadi ada konektivitas antara jurnal tersebut dengan Google Scholar. Nanti di sister itu ngambilnya data dari Google Scholar kita. Nah, itu harapan saya semacam itu. Jadi kita tidak perlu lagi harus menginput secara manual gitu. Nah, kadang kan kalau di BKD itu kan ketika di Google Scholar belum muncul gitu ya, di Google Scholar masing-masing itu belum muncul, maka kita resikonya kan kita harus menginputnya secara manual. Nah, harapan saya di sister itu tidak lagi diinput secara manual kalau kita sudah publish di jurnal. Jadi kalau ditanya bahwa apakah dengan adanya Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 itu akan mempercepat proses kenaikan jabatan fungsional, maka saya meyakini iya. Jadi untuk mempercepat kita proses kita menaikkan jabatan fungsional dari misalnya dari asisten ahli ke lektor kepala ke guru besar, itu mungkin akan jauh lebih cepat, jauh lebih mudah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video sharing ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Bapak Ibu yang kepingin komentar di video saya, ide-ide apa yang harus disampaikan, apa yang harus ditanyakan, bisa komentar di kolom komentar saya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.